Sapa Dunia di Kompas Pagi untuk informasi mancanegara. Bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, Israel terus membombardir Gaza Palestina. Sejumlah ledakan terlihat di udara pada Jumat pagi saat operasi militer Israel berlanjut. Gempuran rudal dan asap terlihat di langit Gaza pada Jumat dini hari menyusul sebuah serangan susulan oleh militer Israel. Ledakan besar terekam kamera media internasional, saudara, saat Israel meluncurkan serangannya ke Gaza, Palestina. Kementerian Kesehatan Gaza bilang jumlah warga Palestina yang tewas di Gaza telah melampaui 57.000 orang sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Sejumlah warga Gaza menangisi keluarga mereka yang tewas dalam serangan udara Israel pada Jumat dini hari. Serangan udara Israel itu telah menewaskan 15 warga Palestina. Tak hanya serangan udara, militer Israel ternyata juga melakukan penyerangan pada warga yang sedang mengambil bantuan. 20 orang tewas, saudara, ditembak saat tengah menunggu bantuan makanan. Kita ke informasi lain, tim pertahanan sipil Suriah melanjutkan upaya pemadaman kebakaran hutan yang melanda pegunungan Turkmenistan dan bagian lain pedesaan Talakiyah. Petugas pemadaman kebakaran Turki bekerja sama dengan rekan-rekan mereka di Suriah pada hari Sabtu untuk memerangi kebakaran hutan di wilayah Latakia. Saudara, gelombang panas yang melanda Spanyol telah menyebabkan suhu di atas 40 derajat Celcius di banyak tempat yang memaksa wisatawan meninggalkan destinasi populer selama musim puncak liburan. Di Madrid, ibu kota Spanyol, suhu udara mencapai 35 derajat Celcius. Pemerintah kota Madrid telah mengeluarkan peringatan oranye untuk suhu tinggi. Kerumunan orang mencari tempat yang sejuk, saudara, di bawah payung dan juga di sekitar alat penyiraman. Sementara toko-toko mengganti souvenir khas mereka dengan kipas lipat yang sekarang menjadi barang paling populer di sana. Gelombang panas ekstrim melanda Sarajevo, ibu kota Bosnia, pada hari Jumat. Suhu mencapai 38 derajat Celcius. Penduduk Sarajevo mencari cara untuk tetap sejuk dengan menghindari jalanan yang sangat panas, berjalan hanya di tempat yang teduh dan berfokus pada hidrasi. Sungai Miljaka di kota itu hampir mengering, saudara, seluruhnya akibat kurangnya curah hujan selama hampir 2 bulan. Dan di tengah sengatan matahari sangat panas di musim panas ini, penjaga hewan di kebun binatang Praha merawat hewan hidup di suhu dingin dengan memberikan es batu. Hal ini agar para hewan tidak mengalami stres, saudara, dan tetap merasa sejuk. Bertonton es telah dibawa ke kebun binatang Praha untuk membantu beruang kutub dan hewan-hewan lain yang hidup di suhu dingin bisa mengatasi musim panas yang ekstrim. Beruang yang berasal dari kutub utara mendinginkan diri dengan berguling-guling di atas es yang disebarkan di sekitar kandang terbuka mereka. Direktur Kebun Binatang Praha mengatakan ia memperkirakan es akan dibutuhkan setidaknya selama 10 hari ke depan di masa musim panas. Namun karena perubahan iklim yang tak terduga, musim panas ekstrim bisa saja berlangsung lebih lama dari biasanya. Selama musim panas dengan cuaca yang ekstrim, beruang kutub di kebun binatang Praha ini memang menjadi perhatian utama. Karena suhu diperkirakan mencapai 34 hingga 37 derajat Celcius di sebagian besar wilayah negara tersebut, termasuk di Praha, ibu kota Ceko.
My jsme loni začali s tím projektem Zoo pod ledem, kdy tedy vybraným druhům zvířat dáváme led. V těch dnech, kdy ten led takhle rozvážíme, to bývá 10 tun nebo až 10 tun, abych byl tedy úplně přesný. A vlastně ten led umisťujeme ve dnech, kdy je předpověď počasí taková, že má být opravdu velmi horký den. Beruang kutub merupakan hewan yang biasa hidup di suhu dingin. Bahkan ketahanan tubuhnya bisa membuatnya berada di lingkungan dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Meskipun semua hewan di kebun binatang Praha telah menyesuaikan diri dengan cuaca Praha sejak lama, termasuk saat musim panas. Usai jeda saudara, pohon beringin berusia berabad-abad telah menjadi keajaiban ekologi lokal yang menjadi rumah bagi lebih dari 100 sarang lebah liar.